teman-teman, kemarin kita udah nonton tentang INT, tentang integer, dan sekarang kita bakal lihat resource. Ada dua, ada load sama preload. Dan di sini ada banyak banget inherited by animation library sampai X ini. Aku mau lihat apa perbedaan sama yang preload. Nah, preload juga sama ini sampai bawah, dan kalau misalnya kita lihat di link sebenarnya dia sama, cuman di method di sini dia dibedakan load sama preload. Nah, description-nya resource itu apa? Jadi dia base class dari semua resource type. Nih kalau misalnya bisa dilihat di sini nih teman-teman. Oh, ini script yang kemarin aku hapus aja dulu. Aku pindahin ke sini buat mengingatkan kalau misalnya kita sudah belajar tentang INT. Oke, jadi teman-teman tolong lihat ke kiri bawah kan ada file system. Kalau misalnya aku klik kanan terus ada create new, di sini ada resource. Jadi ini salah satu resource-nya, dan dia itu bisa dibikin dari, ada yang bisa dibikin, ini nggak bisa dibikin, ada yang dari animation library, dan ini yang dari sononya ya teman-teman. Coba nih dilihat tuh, concave ada trash gitu-gitu. Ini fungsinya aku mau liatin ke teman-teman. Misalnya nih ada sprite 2D. Ini sprite 2D kita yang pertama itu aku cancelin dulu aja moduletnya. Nah, ini penampakan. Apa nih? Error kenapa nih? Oh, pas. Ini sprite 2D, dan kalau misalnya teman-teman scroll di inspektornya, ini nggak semua node punya. Jadi aku mau liatin mungkin sprite itu dia ada. Nah, ini ada teman-teman sesuatu seperti material. Di sini ada empty, lihat ada new canvas item material, new shader material. Let's say contohnya cara bikin material, dia kan ada canvas item material. Jadi tinggal diklik ini dan diklik canvas itemnya. Di sini ada blend itemnya, ada di add. Nah, ini untuk menyelaraskan material. Kalau pakai canvas item ada multiply, ada property, dan kalau misalnya kita ganti, let's say kita mau pakai new shader material, nah dia jadi ini lebih banyak lagi, dan new shader, nah dia bakal bikin sendiri shadernya, mode canvas item. Dan sebenarnya ada lagi cara gampangnya, itu dari resource. Jadi create new resource yang tadi aku bilang teman-teman. Dan di sini tadi apa namanya, aku lupa guys, cancel new shader material. Oke, jadi resource, dan di sini shader. Nah, dia ada sendiri di sini, create. Aku mau kasih nama aja new shader create, terus klik 2, dan di sini kelihatan di bawah bakalan ada ini nih, nanti dia bikin material sendiri yang dalam bentuk shader. Itu bisa kita bahas nanti, cuman ini kan kita lagi jelasin tentang resource. Jadi kayak gitu cara bikin resource ya, itu yang pertama. Dan coba kita lihat dulu di dokumentasi. Nah, dokumentasi di sini ada ref counted. Since they inherit from ref counted, resources are reference counted and freed when no longer in use. They can also be nested within other resources and saved on disk. Terus, nah, inside the nodes, terus ada resource path. Di sini ada propertiesnya, ada resource, bla bla bla, ada signalnya, ada change, emit change. Ini kita bisa belajar signal nanti. Dan resource to local string, bla bla bla, di sini bisa dibaca teman-teman. Dan di sini ada extends resource, kita bakal belajar tentang ini. Jadi let's say kita mau bikin item, jadi otomatis
aku mau kasih contoh nih teman-teman, aku bikin ya folder item nih. Nah, jadi sebenarnya itu kan si item yang kita mau bikin itu dia itu banyak jenisnya kan. Jadi misalnya item let's say makanan atau mungkin kursi, meja gitu kan. Jadi kita bisa bikinnya itu pakai resource. Jadi gimana cara bikin resource? Kita klik kanan aja kayak gini, create new, dan di sini ada yang namanya script. Kita balik lagi ke script, cara bikin script resource ya teman-teman. Aku mau kasih nama item, create di sini, terus klik 2 kali di item scriptnya. Di sini masih extends node karena dia baru biasa kan, baru dari klik kanan, jadi baru banget gitu. Extensnya jadi resource di sini. Jadi dia bakal bikin resource kayak yang tadi kita bikin shader itu. Nah, ini kita hapus. Aku mau kasih nama export. Kenapa kita pakai export? Karena biar muncul di inspektor. Dan apa fungsi dari muncul di inspektor? Jadi satu script ini bisa dipakai di berbagai macam objek. Jadi misalnya nih, aku mau kasih nama name item.